Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rosita. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas apa ya? Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas trigonometri dengan submateri yaitu persamaan trigonometri. Jadi, di sini yang akan kita bahas adalah penyelesaian persamaan trigonometri. Penyelesaian persamaan trigonometri sendiri itu didefinisikan sebagai nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan trigonometri. Jadi gini, kalau misalnya, nih contoh, ada sin X sama dengan 1/2, nah, yang akan kita cari nilainya itu adalah si variabel X-nya. Jadi, nilai X ini apa saja yang memungkinkan hingga nilai sin-nya akan menjadi 1/2. Nah, karena ini masih sederhana fungsinya, kalian mungkin masih ingat sudut-sudut istimewa di kelas 10, langsung tahu, sin X sama dengan 1/2. Oh, berarti X itu nilainya adalah 30 derajat. Nah, kalau misalnya X-nya kita ganti dengan 30 derajat, maka dia akan menghasilkan 1/2. Gitu. Jadi, sebenarnya di sini kita adalah belajar mencari nilai X yang memenuhi hingga fungsinya ini nanti mendapatkan nilai yang diinginkan. Jadi, nilai X-nya ini sebenarnya bisa kalian ganti dengan nilai berapapun dengan batasan tertentu. Nanti kalau misalnya ketemu soal itu, ada batasan-batasan yang diinginkan. Nah, karena di sini hanya contoh, jadi di sini kalian bisa pakai 0, min 15, min 30, pokoknya apapun yang menghasilkan 1/2. Nah, di sini kita tadi sudah bahas X yang pertama kita peroleh adalah 30 derajat. Kita meninjau sudut istimewa dari 0 sampai 360 aja ya biar mudah. Jadi, di sini X yang pertama kita sudah ketemu nilai yang memenuhi adalah 30 derajat. Sudut istimewa setelah 30 derajat kita tahu adalah 45. Kalau X-nya kita pakai 45, seperti ini. Sin 45 nilainya kan 1/2 akar 2. Nah, dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya di sini adalah dia menghasilkan nilai yaitu 1/2. Kalau kita lanjutkan lagi, X-nya diganti dengan sudut istimewa selanjutnya yaitu 60 derajat, sama juga. Hasilnya adalah 1/2 akar 3. Dia tidak memenuhi syarat. Kemudian 90 derajat. Kalau kita masukkan 90 derajat, nah di sini hasilnya adalah 1. Kita masukkan 120, 1/2 akar 3, kita masukkan 135, hasilnya adalah 1/2 akar 2. Dan apabila kita masukkan 150, maka diperoleh hasilnya adalah 1/2. Nah, ini udah ada yang ketemu 2 nih. Ini loh, X variabel X yang kita inginkan tuh sebenarnya. Nah, jadi inti pembelajaran kita kali ini itu adalah mencari nilai X yang memenuhi fungsi yang ditanyakan. Nah, jadi ini kita bisa dapat X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Nah, sekarang kita ke rumus penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi yang kita bahas itu adalah sin, cos, dan tangen. Oke, jadi masing-masing rumusnya ini harus kalian ingat karena setiap sin, cos, tangen itu beda rumusnya. Kita mulai dari sin. Jadi di trigonometri ini bisa dalam bentuk derajat nilainya, kemudian bisa juga dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk derajat, rumus persamaannya itu adalah X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K dikali 360. Nah, bentuk radiannya seperti ini. Jadi, 360-nya diganti dengan 2pi, dan di sini 180-nya diganti dengan pi. Oke, kita ke bagian cos. Nah, ada agak sedikit berbeda ya untuk yang cos. Jadi, untuk rumus cos ini, di sini A derajat ditambah K dikali 360 nih, masih sama. Jadi, rumusnya ada 2. Sin rumusnya ada 2, cos rumusnya ada 2, ini dan ini. Nah, jadi kalau yang rumus cos yang kedua itu X sama dengan min A derajat ditambah K dikali 360. Bentuk radiannya seperti ini.
Kalau tangan nih, rumusnya cuma satu. Rumusnya itu X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360. Nah, bentuk radiannya seperti ini. Jadi, kalau sin rumusnya ada 2, ini, cos juga rumusnya ada 2, dan tangan rumusnya cuma satu. Kita ke contoh soal. Nah, sebelumnya kalau misalnya ada yang bingung, K ini apa ya? Nah, K ini adalah bilangan bulat mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah sin X sama dengan 1/2. Sama yang seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita dikasih batasan. Sin X sama dengan 1/2 untuk 0 derajat. Nah, ini bacanya sebenarnya dari tengah ya. X lebih besar dari sama dengan 0 derajat, atau dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Maksudnya tuh seperti apa? Jadi kan kita nanti cari variabel X nih. Nah, variabel X yang kita cari itu dibatasin. Nilai X-nya yang memenuhi itu tidak boleh kurang dari 0 derajat atau melebihi 360 derajat. Jadi gini, yang perlu kalian perhatikan. Kalau ada 0 derajat di sini X 360 derajat, jadi bacanya dari tengah ya. Nah, dibaca dari tengah. Yang pertama nih, X lebih besar dari atau sama dengan 0 derajat. Nah, X lebih besar dari atau sama dengan 0 derajat. Yaitu yang artinya nih, X ini nilainya boleh lebih besar dari 0. 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, dan sebagainya. Atau sama dengan 0 derajat. Jadi, di sini nih ada tanda lebih besar dari sama dengan. Jadi, nilai X-nya ini boleh 0. Boleh di atas 0 derajat gitu. Nah, sekarang kita baca bagian yang kedua. Bagian yang kedua di sini X kurang dari 360 derajat. Nah, artinya X-nya di sini ya, X lebih kecil dari atau sama dengan. Jadi, boleh lebih kecil dari dan boleh sama dengan. Nah, artinya X ini boleh bernilai kurang dari 360 itu boleh. Nah, atau maksimumnya hanya boleh sama dengan 360, di atas itu tidak diperbolehkan. Jadi kalian harus cermat melihat tandanya. Nah, untuk yang seperti ini, nah biasanya ada juga yang kombinasi bentuk interval batasnya. Jadi di sini sama juga dibaca dari tengah, jadi X lebih besar dari 0. Nah, artinya X hanya boleh bernilai lebih besar dari 0. Kalau misalnya nilainya X sama dengan 0 derajat itu nggak boleh. Kenapa? Karena di sini X-nya hanya boleh lebih besar dari 0 derajat. Nah, yang kedua, X lebih kecil dari 360. Nah, kalau misalnya X-nya lebih besar dari 360, nggak boleh. Atau nilai X-nya sama dengan 360 itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi, ini kalian harus perhatikan interval batas-batasnya, jadi supaya nggak kita cari variabelnya itu tidak terlalu banyak. Sekarang, gimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah menentukan nilai A. Gimana? Jadi, carilah nilai A yang paling kecil atau dia mendekati 0. Jadi, di sini sin X sama dengan 1/2. Nah, jadi sin yang menghasilkan 1/2 kan tadi 30. Berarti kita bisa misalkan A-nya itu adalah 30 derajat. Itu. Atau kalau dalam radian bentuknya adalah pi/6. Nah, yang kedua, substitusikan A ini ke dalam rumus hingga mencapai derajat atau radian maksimum dari interval batas yang diberikan. Jadi misalnya kita hitung nanti dapat 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Nah, kita itu batasnya cuma sampai ini aja loh. Nih. Jadi mulai dari 0 sampai 360, lebih dari 360 nggak boleh. Berarti kita harus sudah berhenti menghitungnya. Oke, kita lanjut.
Jadi diketahui tadi A-nya adalah 30 derajat dan rumus untuk sin itu kan ada dua. Yang pertama adalah X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K dikali 360. Sekarang kita akan mencari ini dulu. Nilai X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360. Nah, K-nya tadi kan Ibu sudah bilang K itu mulai dari 0, dari yang paling kecil dulu. Jadi, K sama dengan 0, A derajatnya adalah 30 derajat. Kita tinggal masukin. Untuk X yang sama dengan 0 berarti A derajat diganti 30 derajat ditambah K-nya diganti 0 dikali 360. 0 dikali 360 kan tetap 0. Jadi 30 derajat tambah 0 tetap 30 derajat. Kita ketemu nih, nilai X yang pertama adalah 30 derajat. Lanjut ke K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berarti ininya masih sama, A-nya diganti 30 derajat ditambah K-nya diganti 1 dikali 360. Berarti 1 dikali 360 kan 360 tetap. Jadi ditambah 30 hasilnya adalah 390. Nah, kita harus berhenti nih. Sebenarnya K ini bisa kalian lanjutkan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kita harus berhenti. Kenapa? Karena ini udah 390 sedangkan batasnya di sini adalah 360. Rumus pertama kita sudah dapat 30 derajat dan 390 derajat. Kita lanjut ke rumus yang kedua yang ini. Nah, rumus yang kedua nanti sama nih, A derajatnya juga akan diganti dengan 30 derajat dan K-nya di sini akan kita ganti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita mulai K sama dengan 0. Maka 180 derajat dikurang 30 derajat, nah ditambah dikali 0 kali 360. 0 dikali 360 kan tetap 0. Hasilnya berarti tinggal 180 kurang 30 yaitu 150. Kita lanjutkan ke K sama dengan 1. K sama dengan 1. Di sini berarti 180 dikurang 30 ditambah 1 dikali 360. Berarti 150 ditambah 360. Hasilnya adalah 510. Nah, kalian lihat, ingat ya batasnya boleh 0 atau lebih dari 0 sampai 360 derajat. Jadi yang termasuk yang mana? 30 masuk nggak? 30 masuk kan? Oke, kita ambil nanti. 390 yang ini nggak masuk. Kemudian untuk yang 150 masuk. 510 nggak masuk. Maka bisa kita simpulkan kalau himpunan penyelesaiannya itu adalah 30 derajat dan 150. Cuma dua ini. Yang ini nggak masuk. Nah, inilah jawabannya. Kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya, yaitu 2 cos X sama dengan akar 2. Untuk batasnya, nah batasnya nih, perhatiin ya, batasnya adalah pi per 2 sampai dengan 3pi. Pi per 2 itu tidak lain adalah 90 derajat dan 3pi itu berarti 3 dikali 180 berarti 540. Kita lanjut ya, langsung aja. Karena bentuknya di sini bukan cos X, tapi 2 cos X berarti 2-nya ini harus kita pindah dulu nih. Dan kita tahu kalau misalnya dalam cos itu di sudut istimewa nggak ada yang akar 2 kan. Cos itu nilainya mulai dari 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 0, atau bentuk negatifnya. Akar 2 nggak ada. Jadi ini kita pindah. Kalau kita pindah menjadi cos X sama dengan akar 2 per 2. Atau bentuk lainnya adalah 1/2 akar 2. Nah, kalau ini ada nih. Cos yang menghasilkan nilai 1/2 akar 2 ada. Yaitu adalah cos 45 derajat atau kalau dalam bentuk radian pi per 4. Sekarang kita masuk ke rumus pertama untuk cos. Rumus pertama untuk cos adalah A ditambah K dikali 2pi. Berarti A-nya nanti akan kita ganti dengan pi per 4. Nah, rumus yang kedua itu adalah X sama dengan min A
ditambah K dikali 2Pi. Oke, kita mulai ke rumus yang pertama. Nih, K sama dengan 0. Berarti kita tinggal masukin ya. A-nya dengan pi per 4, K-nya dengan 0. Maka 0 dikali 2Pi tetap 0. Hasilnya adalah pi per 4. Lanjut ke K sama dengan 1. Nah, di sini pi per 4 ditambah 1 dikali 2Pi. Berarti hasilnya adalah pi per 4 ditambah 2Pi. 2Pi itu bentuk lainnya bisa 8Pi per 4. 8Pi per 4 ditambah Pi per 4 berarti 9Pi per 4. Kita lanjut ke K sama dengan 2. Kita belum berhenti ya, karena di sini nih batasnya sampai 3Pi. K sama dengan 2. Jadi Pi per 4 ditambah Pi ditambah 2 dikali 2Pi. Berarti Pi per 4 ditambah 4Pi. Nah, 4Pi itu bentuk lainnya adalah 16Pi per 4. 16Pi per 4 ditambah Pi per 4 adalah 17Pi per 4. Kalau 17 dibagi 4 ini kan berarti sudah 4, sekian ya. Berarti sudah melewati 3Pi. Berarti kita berhenti. Kita lanjut ke rumus yang kedua nih, yang min A. Rumus yang kedua, X sama dengan min A ditambah K dikali 2Pi. Nah, di sini K itu sama dengan 0 yang kita masukkan pertama kali. Jadi, min Pi per 4 ditambah 0 dikali 2Pi. 0 kali 2Pi tetap 0, jadi kita dapat min Pi per 4 untuk X yang pertama. Kemudian, K sama dengan 1. Nah, jadi K-nya nanti di sini kita akan ganti dengan 1. 1 dikali 2Pi, tetap 2Pi. Jadi min Pi per 4 ditambah 2Pi per 2Pi. 2Pi tadi Ibu bilang bisa diganti dengan 8Pi per 4. Jadi 8Pi dikurang Pi. Nah, itu adalah 7Pi per 4. Kita sudah dapat. Kita lanjutkan ke K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti min Pi per 4 ditambah 2 dikali 2, ini nanti hasilnya adalah 4Pi, berarti 4Pi dikurang Pi per 4, hasilnya adalah 15Pi per 4. Jadi kalian samain dulu nih sebenarnya semuanya penyebutnya. Jadi sekarang kita tinggal nentuin ini mana nilai-nilai yang memenuhi syarat. Nah, nih syaratnya Pi per 2 sampai dengan 3Pi. Ingat ya, Pi per 2 itu 90 derajat. Kalau misalnya kalian tidak terbiasa dengan Pi, ya diubah dulu lah satu-satu. 3Pi-nya ini setara dengan 540. Sekarang kita untuk bagian X yang pertama, ini dapatnya Pi per 4. Kalau Pi per 4 itu kan 45 derajat. Berarti nilainya lebih kecil ya daripada Pi per 2. Berarti kita nggak masukin. Selanjutnya ada 9Pi per 4. 9Pi per 4. Kalau 9 dibagi 4, ini sudah 2, berarti masuk nih dalam rentang ini. Kita ambil. Sekarang untuk yang ketiga, 17 Pi per 4. 17 dibagi 4 sudah 4 sekian. Terlalu jauh, berarti kita nggak ambil. Sekarang min Pi per 4. Min Pi per 4 kan kurang ya, pasti nilainya kecil banget nih. Nggak masuk juga. Sekarang kita ke bagian 7 Pi per 4. Nah, ini masuk nih. Karena 7 per 4 sudah dibagi 7 dibagi 4 itu sudah 1 Pi sekian ya. Sekarang ke 15 Pi per 4. 15 Pi per 4, 15 dibagi 4 itu sudah 3 lebih, hampir 4, berarti dia nggak masuk dalam rentang di sini karena batas tertingginya adalah 3 Pi. Maka bisa kita ambil himpunan penyelesaiannya, ini adalah 7 Pi per 4 yang ini dengan 9 Pi per 4 nih. Kita sudah dapat himpunan penyelesaiannya, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini jauh lebih kompleks. Jadi di sini ada tangan 3x dikurang 45 derajat sama dengan akar 3. Untuk batasannya sendiri adalah 100 derajat sampai 300 derajat. Nah, gimana cara nyelesainnya? Kan kita ketahui di sini soalnya itu sama dengan akar 3. Nah, akar 3 itu di tangan ada nih, yaitu setara dengan tangan 60. Jadi kita dapat A-nya itu sama dengan 60 derajat.
Untuk rumus tangannya sendiri itu cuma satu, yaitu A derajat ditambah K dikali 180. Nah, ingat-ingat nih di sini, karena ini kalian bisa lihat ya, rumusnya bentuknya adalah X sama dengan. X sama dengan itu yang ini loh, X sama dengan A sekian dan seterusnya. Nah, sedangkan fungsi tangan pada soalnya ini adalah 3X dikurang 45 derajat, bukan tangan X aja. Jadi, di sini kita harus ubah bentuk rumusnya supaya bisa menjadi X sama dengan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu soal yang bentuknya seperti ini atau tangan 3X aja, nggak ada 45 derajatnya, itu kalian harus ubah dulu rumusnya. Nah, cara rubahnya jadi seperti ini. Yang awalnya di sini rumusnya X saja, kalian ganti sesuai dengan nih bentuk fungsinya yang ada. Jadi, tangan 3X-nya dikurang 45 ini kita taruh sini. 3X dikurang 45 sama dengan A derajat ditambah K dikali 180. Ini dapatnya dari rumus yang ini. Yang ini dapatnya dari sini. Ingat, tangannya bentuknya bukan tangan X, tapi 3X dikurang 45. Berarti X yang ada di rumus ini harus kita ganti sesuai yang ada. Oke. Jadi, nih 45 derajatnya langsung aja kita pindah ke ruas sebelah kanan. Karena kita mau mencari X-nya. X sama dengan. Nah, jadi 45 derajat pindah ke ruas sebelah kanan jadi ditambah 45 derajat. A-nya tadi udah ketemu ya, A-nya tadi 60, nanti tinggal kita ganti. Jadi 3X sama dengan 60 derajat. Nah, ini maju ke depan, ditambah 45 derajat, ditambah K dikali 180. Nah, sekarang tinggal ini kita jumlahin jadi 105. Jadi 3X sama dengan 105 ditambah K dikali 180. Sisa ini doang nih. 3-nya bisa kita pindah ruas juga, menyisakan X sama dengan, nah kalau sudah pindah ruas jadi seperti ini, 105 ditambah K dikali 180 per 3. Nah, jadi kalian perhatikan garisnya nih dari sini sampai sini, dari 105 sampai 180. Artinya, setiap bagian, nah ini ada dua bagian, bagian pertama dan ini bagian kedua, K dikali 180 ini kita anggap satu bagian. Jadi, 105 dibagi 3, nanti K dikali 180 juga dibagi 3. Hasilnya, 105 bagi 3 adalah 35 derajat, dan 180 dibagi 3 itu dapat 60 derajat. Jadi, K-nya ngikut aja, K-nya nggak usah dibagi 3, karena K dengan 180 udah satu kesatuan. Rumusnya sudah kita dapat, berarti kita tinggal masukkan variabel K-nya, nilainya mulai dari 0, maka diperoleh X sama dengan 35 ditambah 0 dikali 60, berarti tetap 35 derajat. Kemudian ke K sama dengan 1, K sama dengan 1, kita tinggal masukin, jadi 35 ditambah 1 kali 60 tetap 60, berarti 35 ditambah 60 adalah 95 derajat. Lanjut, ke K sama dengan 2, 35 ditambah 2 dikali 60 berarti 120 ditambah 35, 155. Lanjut lagi, sampai batasnya ini ya, melewati batas ini. K sama dengan 3, berarti 35 derajat ditambah 3 dikali 106 dikali 60 berarti 180, ditambah 35 berarti 215. Oke, K sama dengan 4. 4 kali 60 adalah 240 ditambah 35 berarti 275. Kemudian untuk K yang kelima, nah kalian bisa lihat 35 ditambah 5 dikali 60 berarti 300 ditambah 35, 335. Oke, jadi kita perhatikan mana yang memenuhi. Ini syaratnya adalah 100 ya, 100, minimal 100 sampai maksimal ada 300. 35 nggak masuk, 95 nggak masuk, 105, 155 masuk.
215 masuk, 275 masuk lagi. Sekarang ke 335, nggak masuk, kelebihan ya. Maka, nah, himpunan penyelesaiannya adalah 155 derajat, 215 derajat, dan 275 derajat. Oke, jadi Bu harapkan kalian sudah paham. Bisa kalian tanyakan langsung melalui WhatsApp kalau yang nggak paham. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya.